Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini 50 tahun di dalam penyertaan Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Dengan kasih Kristus saya minta Anda Rasul untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah penghiburan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya, maka pada saat itu penyertaan Tuhan mulai terjadi atas kehidupan kita. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya tidak seperti seorang teman berjalan bersama dengan temannya, atau seorang bapak berjalan dengan anaknya. Karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, adalah Tuhan tidak hanya mendampingi, menyertai, tetapi Tuhan juga campur tangan di dalam kehidupan kita, turut bekerja di dalam kehidupan kita. Artinya segala yang ada di dalam hidup ini, ketika di dalam penyertaan Tuhan, tidak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Ya, langkah kita tidak bisa lepas dari kontrolnya Tuhan, kaki kita tidak bisa lepas dari kontrolnya Tuhan. Semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan kita tahu, kita sadar bahwa penyertaan Tuhan dibutuhkan oleh orang percaya supaya di dalam kehidupan orang percaya itu mencapai satu goal, satu keadaan yang sudah Tuhan siapkan. Tuhan tidak pernah menyiapkan yang baik, yang buruk, tetapi Tuhan selalu menyiapkan yang baik, yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai penyertaan Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita belajar dari kehidupan Yusuf, bagaimana Yusuf ketika Tuhan menyertai di dalam kehidupannya, Tuhan Yusuf meskipun dalam situasi dibully, ya, tapi kita melihat Yusuf tidak pernah merasa minder, Yusuf tidak pernah merasa takut. Karena kadang sebagai orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, hidup kita seringkali menjadi hidup yang eksklusif, dalam arti hidup yang beda, ya, hidup yang tidak sama dengan dunia. Tutur kata kita, perbuatan kita, makanan kita, minuman kita beda, ya. Karena mungkin bagi masyarakat Tuban minum toa itu menjadi tradisi, tapi itu bukan tradisi orang percaya. Narkoba bagi sebagian orang itu biasa, tapi bagi orang percaya itu tidak biasa. Nah, ini menarik ketika Yusuf dalam posisi menjaga hidup untuk selalu di jalannya Tuhan, dia dibully. Karena setiap kali Yusuf menyampaikan mimpi, menyampaikan visinya Tuhan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya mengatakan, wah, anak ini sombong. Nah, resikonya ketika Yusuf tetap di dalam jalannya Tuhan, dia dijauhi dan bahkan dia dibuang di dalam sumur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin selama beberapa waktu ketika berada di dalam sumur, Yusuf tidak tahu harus apa. Kadang di dalam kehidupan kita seperti ini, ya, sendiri, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa, dalam kesendirian menanggung penderitaan. Penyertaan Tuhan memberi kekuatan di dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita saat yang lainnya meninggalkan kita. Yang luar biasa, Yusuf harus direndahkan karena dia dijual menjadi budak. Sesuatu untuk menjadi besar maka harus
maka dia harus menjalani proses kerendahan hati, direndahkan. Ya, karena ketika seseorang direndahkan, Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita muncul yang namanya tunas, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini penting, karena menjadi besar tanpa dibangun di dalam Kristus itu kesia-siaan. Menjadi besar tanpa dibangun di dalam Kristus, maka di sana terlalu banyak intrik-intrik yang jahat. Tetapi ketika kemuliaan, ketika menjadi besar dibangun di dalam Kristus, itu selalu dimulai dari merendahkan diri. Mulai dari direndahkan. Nah, ketika Yusuf mulai direndahkan, dengan berjalannya waktu, tetapi pasti Tuhan menyertai Yusuf menuju kepada kemuliaan. Di rumah Potifar ketika pertama kali menjadi budak, Yusuf bukan siapa-siapa, Yusuf bukan apa-apa, tetapi di dalam penyertaan daripada Tuhan, Potifar bilang sejak ada Yusuf, segala urusan di dalam rumahnya itu menjadi beres. Ya, istilahnya dengan kata lain, tidak ada cacat, tidak ada celah. Potifar tahu bahwa Yusuf itu begitu istimewa, dan kitab Kejadian menuliskan Allah menyertai di dalam kehidupan daripada Yusuf. Ketika naik, godaan itu ada. Di dalam penyertaan Tuhan kita tahan terhadap godaan. Di dalam penyertaan akan Tuhan kita tetap di jalannya Tuhan, meskipun digoda di sana sini dengan keinginan-keinginan daging. Dan Yusuf masuk di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan memproses di dalam kehidupan kita dalam kondisi yang paling amat sangat tidak kita sukai. Kondisi yang paling amat sangat, kalau boleh saya bilang, pilihan hidup yang sulit. Ya, dan itu dialami oleh Yusuf, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, tetapi dia harus berada di dalam penjara. Unik memang penyertaan Tuhan dalam hidup orang percaya. Tetapi satu hal, Yusuf hatinya tidak dikuasai oleh keadaan, tetapi Yusuf menguasai keadaan. Dia tahu ketika Tuhan menyertai dalam hidupnya, sukacitanya tidak bisa direbut oleh keadaan. Sukacitanya tidak bisa direbut dengan masalah yang ada. Yusuf selalu konsisten. Dia tahu, dia percaya semua indah pada waktunya. Nah, saudara, sampai pada akhirnya waktunya Tuhan, saatnya Tuhan, Yusuf dikeluarkan dari dalam penjara. Dan Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua yang memerintah seluruh Mesir. Dan ketika Yusuf memerintah Mesir, penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Satu situasi kondisi yang sulit. Sebagai seorang pemimpin, Firaun mendapatkan wangsit, mendapatkan mimpi tentang kondisi Mesir itu ke depan seperti apa. Dan ketika Yusuf ditanya hikmat Tuhan yang menyertai Yusuf, menjawab, Firaun melihat gak ada orang seluruh Mesir yang seperti Yusuf, yang disertai oleh Tuhan, yang mendapatkan hikmat Tuhan, dia pantas untuk menerima beban ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, usia saya sekarang 50, saya melihat perkara-perkara yang luar biasa. Bicara mengenai direndahkan, sudah biasa. Bicara dilupakan, itu sering. Bicara ditinggalkan, tidak masalah. Tetapi ketika kita tetap di dalam penyertaan Tuhan, setiap proses itu sebenarnya membentuk di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang pada akhirnya menerima tanggung jawab yang besar, menerima berkat yang besar, menerima kemuliaan yang besar yang daripada Tuhan. Itu sebuah proses. Mari, jika hari ini proses itu terus berlanjut dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, artinya Tuhan mau lebih lagi mengangkat dalam hidup kita. Jika proses itu terjadi dalam hidup kita, artinya Tuhan mau lebih lagi memberkati dalam hidup kita. Ketika proses itu terjadi, artinya kemuliaan Tuhan
dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jalani proses itu jangan sendiri, tetapi jalani proses itu bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu membuat orang percaya naik. Ya, hari-hari ini meskipun dalam kondisi pandemi COVID saya tidak di luar kota, tetapi beberapa kali gereja-gereja minta saya untuk online. Ya, saya bilang kalau itu tidak bisa, saya bilang persekutuan online lah, oke saya layani. Ya, dan artinya pemberita Injil itu tetap saya sampaikan. Sampai suatu saat di di YouTube saya kaget ada nama yang asing, nama yang tidak saya kenal. Rupanya itu sudah sampai di mana-mana dan dia bilang terima kasih pastor. Ini kalau sudah bilang pastor ini artinya bukan jemaat Tuban tetapi jemaat gereja yang lain. Tuhan terus Pak, ya, dalam penyertaan Tuhan. Ayat yang kita baca bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada di dalam gendongannya Tuhan. Mulai kita muda ada dalam gendongannya Tuhan sampai kondisi yang paling lemah. Tuhan tidak meletakkan kita wis untuk apa kamu wis tua kalah kayak gitu yang bikinnya mungkin tidak ada ongkong ini enggak. Tuhan tetap membela. Setiap hidup kita tua muda berharga di hadapan Tuhan. Sadari akan hal itu, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Sadari penyertaan Tuhan itu ada. Dan ketika penyertaan Tuhan itu ada, berikan hati, berikan kemauan, berikan visi misi saudara, kesempatan untuk campur tangan Tuhan ada dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini terus berjalan dalam pimpinannya Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu pertolongan kepada pertolongan, dari satu mujizat kepada mujizat, dan kita terus menjadi orang percaya dalam penyertaan Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.